Oke. Oke, jadi teman-teman kemarin diminta sama Kak Cahaya sebagai salah satu persyaratan untuk ikut Zoom adalah untuk follow Shopee dan nge-like Shopee ya. Teman-teman nggak wajib beli, itu kayak cuman kita mau nunjukin nih loh, ini bukunya udah hampir jadi kayak gitu. Kemarin kami udah menghubungi percetakan dan percetakannya bilang tanggal 23 atau tanggal 24 ready-nya gitu. Di situ bakalan ada soal dan pembahasan, soalnya ada 4 mata pelajaran ya, ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan masing-masing pelajarannya ini ada 3 paket soal kayak gitu. Masing-masing 3 paket soalnya ini juga ada pembahasannya gitu ya. Itu untuk yang kelas 9 aja, karena kemarin ada yang ngubungin kami dan bilang, Mbak yang buat kelas 6 ada nggak ya? Yang kelas 6 masih disusun. Jadi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ngerasa ada soal sih enak ya Mbak, tapi kalau nggak ada pembahasannya sama aja nggak paham gitu ya. Bisa beli buku kami gitu. Kami juga membuka reseller. Kalau misal teman-teman ada yang suka jualan, biasanya kan ada yang suka jualan ya gitu ya. Nanti bisa hubungin ke admin ya gitu ya. Kita bakalan mulai nih, sip mulai. Ini disclaimer ya Dek ya, Mbak Juhu tuh kemarin mau mencoba untuk mengerjakannya, tapi kalau mengerjakannya terpisah, maksudnya eh, kemarin banyak kendala jadi Mbak Juhu belum mengerjakan. Jadi ini langsung tak kerjakan sekarang gitu di depan teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada salah hitung dari Mbak Jionya, teman-teman feel free buat mengkoreksi, bisa lewat chat, bisa lewat raise hand. Jadi nanti bilang aja, Mbak, kok aku ngitungnya nggak kayak gitu. Atau misal ada pertanyaan, pertanyaannya bisa ditaruh di kolom chat ya. Jangan interupsi Mbak Jo langsung, karena Mbak Jo gampang ke distract. Kalau udah ke distract nanti aku lupa mau jelasin apa kayak gitu ya. Jadi nanti chat aja, Mbak ini dari mana angkanya? Atau misal, Mbak itu bukannya harusnya min 2, kenapa kok Mbak Jo ngitungnya 2 kayak gitu. Oke, seperti itu ya guys. Sini ada tiga soal yang Mbak Jo kumpulkan. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, loh soalku kok nggak dibahas Mbak, soalku kemana? Nah itu kalian perhatikan ya. Jangan-jangan kalian itunya apa namanya ngisi formnya itu kurang tepat kayak gitu ya. Di sini juga ada kita. Jadi kita bakalan bahasin soal-soal ini ya. Ini totalnya sekitar ada 20-an ya tadi kalau nggak salah. Kita bakalan bahasin. Bahasnya acak aja ya, terserah aku nggak tuh. Ini adalah soal dari ASPD Bantul ya, bukan ASPD Bantul sih. Itu apa namanya yang kemarin TO Bantul. Sebentar aku akan ngepin. Jadi ini adalah materi ASPD ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat soal ASPD itu seperti apa. Ini kenapa kok kami mengadakan pertanyaan kayak gini? Karena ada sekolah yang udah ngebagiin soalnya, ada sekolah yang nggak dibagiin soalnya. Jadi teman-teman bisa ngeliat soal-soal di sekolah lain tuh seperti apa kayak gitu. Dan juga untuk apa ya, ya biar interaktif aja sih gitu, biar kalian bisa nanya-nanya gitu ya. Kita mulai dari nomor 1. Seorang pegawai memiliki gaji sebesar 8 juta dengan penggunaan 40% untuk biaya pendidikan. Ini akan aku highlight. 40% untuk biaya pendidikan, 1/4 bagian untuk makan, 0, bagian untuk keperluan lain-lain, dan sisanya ditabung. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, ini easy banget ya, Dek. Ini masuknya ke bab perbandingan. Besar harapan Mbak Jihu, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, jangan sampai salah, karena ini sangat easy. Dari SD, dari SD kita belajar kayak gini. Jadi di sini kan dia gajinya 8 juta. Katanya 40% buat pendidikan. Berarti ya udah kita kaliin aja 40% dikali 8 juta. Terus kita coret. Berarti ketemunya nanti 3.200.000. Ini buat pendidikan ya. Terus habis itu 1/4 untuk biaya makan. Sama aja kita kalikan aja. 1/4 dikali 8 juta. Berarti nanti hasilnya adalah 2 juta. 2 juta. Aku males nulis nolnya. Habis itu 0,2 bagian untuk keperluan lain-lain. Nah, kalau misalnya untuk mengalihkan seperti ini ya, Dek. Untuk mengalihkan, eh, untuk apa sih namanya? Untuk operasi pecahan, untuk penjumlahan dan pengurangan, itu lebih gampang kita pakai desimal. Penjumlahan dan pengurangan, itu kita lebih gampang pakai desimal. Tapi kalau perkalian, saya tak tulis dulu, gunakan desimal.
Kalau perkalian dan pembagian itu lebih gampang pakai pecahan biasa. Perkalian dan pembagian. Aduh, tulisanku sangat bagus. Gunakan pecahan biasa. That's why dari tadi Mbak Jiho pakai pecahan biasa nih. Ini kan 40%. Mbak Jiho jadiin 40 per 100. Di sini 1/4 juga langsung tak masukin 1/4. Nah, untuk yang keperluan lain-lain itu kan 0,2. Nah, itu langsung Mbak Jiho tulis 2/10 dikali 8 juta. Kayak gitu. Karena itu lebih, apa ya, lebih cepat nanti ngitungnya. Oke, ini sekedar tips menghitung aja. Kalau teman-teman lebih nyaman pakai perkalian yang biasa kalian lakukan, so go on, nggak apa-apa, lanjutin aja. Sekarang kita bisa total keperluannya. Ini tak lurusin ya, biar bisa gampang jumlahinnya. Dia berarti sebulan itu butuhnya 6.800.000. Nah, berarti kan ini katanya sisanya ditabung. Berarti yang ditabung itu ya berarti 8 juta dikurangi 6,8 juta. 6,8 jutanya dari sini ya. Berarti hasilnya 1,2 juta. Wah, ini gajinya tinggi ini. Apa ya dia kerjanya? Oh, pegawai. Oke, berarti yang pernyataan satu benar. Mungkin teman-teman juga ada tahu ya, kalau satu benar, berarti dua auto salah. Kan ini toh kemungkinan jawabannya. Jadi yang dua ini nggak usah dikoreksi, tapi udah kelihatan ya. Dia biaya pendidikannya 3,4 juta, nah harusnya 3,2. Jadi yang pernyataan dua salah. Habis itu yang pernyataan tiga, selisih besar uang yang digunakan untuk makan dan keperluan lain. Makannya ada 2 juta, keperluan lain ada 1,6. Kalau namanya selisih, berarti dikurangin ya. 2 juta dikurangi 1,6, berarti harusnya 400.000 ya. Jadi, ini salah yang pernyataan tiga. Yang pernyataan empat, selisih besar uang keperluan lain dan yang ditabung. Keperluan lain 1,6, tabungannya 1,2, berarti betul. 1,6 dikurangi 1,2 itu 400.000 ya. Ketok, Ra. 400.000. 400.000. Gini ya. Jadi pernyataan 4 benar, jadi jawabannya yang B. So easy. Habis itu yang massa jenis suatu benda. Sebuah balok memiliki ukuran seperti gambar berikut. Jika diketahui massa balok adalah 0,008664. Nah, ini nanti masuknya adalah ke bentuk baku atau notasi ilmiah. Ini masuknya ke bab, kalau di kurikulum lama ya, di kurikulum 13 itu kelas 9 di bab pangkat dan akar. Tapi kalau yang di kurikulum baru itu terserah sekolah ya. Mbak Ju pernah nemuin ini dipelajarin di kelas 7. Ada juga yang dipelajarin tetap di kelas 9. Jadi pokoknya ini masuknya di bab pangkat dan akar gitu ya. Nah, di sini ada rumusnya ya, Dek ya. Rho sama dengan massa per volume. Jadi kalau misalnya kita ditanyain massa jenis atau rho-nya, kita cari dulu massanya. Massanya di sini udah diketahui 0,0864. Tak stabilo dulu. Masanya 0,0864. Habis itu untuk volumenya. Volumenya ini kita kalikan semua. Volume itu rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Ah, berarti kini kita kalikan aja. 8 kali 10 enggak. Panjangnya kan yang ini, panjangnya yang depan. 9 kali 10 pangkat min 2. Panjangnya ini, panjangnya, lebarnya ini 6 dikali 10 pangkat min 2. Habis itu tingginya 8 dikali 10 pangkat min 3. Nah, untuk perkalian seperti ini, saya deh, Mbak Ju mau naikin laptop dulu. Salah-salah. Harusnya didorong. Aduh, kok nggak bisa? Ya, ya udahlah. Tadi mau tak naikin tapi nggak bisa, guys. Tapi kayak gini udah nyaman. Lanjutin. Jadi kalau misalnya perkalian pangkat, teman-teman kalikan angka biasa dengan angka biasa. Jadi ini ya, 9 dikali 6 dikali 8 itu dikaliin biasa aja. 9 kali 6 kan 54. 54-nya dikali 8. Berapa 54 kali 8? 2, 3, 400. 432. Bener nggak? 2, 3, 8, 5 ya betul. Habis itu untuk pangkatnya, kalau pangkat dikalikan berarti operasinya ditambah ya. Berarti ini kan ada 10 pangkat min 2, ada 10 pangkat min 2, ada 10 pangkat min 3. Berarti ini ditambahin semua.
Min 2 ditambah min 2 ditambah min 3. Hutang 2 hutang 2 hutang 3 lagi. Berarti total hutangnya 7. Berarti 10 pangkat min 7. Gini ya. Habis itu sekarang kita operasiin sama ini, sama masanya. Rho atau massa jenis itu kan didapatkan dari 0,00864 dibagi 432 kali 10 pangkat min 7. Tentu saja jangan pakai Porogabit karena itu bakalan susah. Jadi teman-teman pakai itu tadi bentuk baku. Di sini teman-teman lihat 864 ini ya. Kalau misalnya bentuk baku kan bentuknya harus kayak gini ya. 8,64 bla bla bla. Harus ada satu angka di sebelah kiri koma. Kalau bentuk baku kayak gitu. Tapi kalau misalnya operasinya, teman-teman ini ubah aja gini caranya. Ini kan angka biasanya, angka yang nggak ada 0,0 komanya itu kan 864 nih. Berarti teman-teman tulis 864. Habis itu kita lihat komanya ada di mana. Komanya kan ada di sini nih. Kita lihat komanya itu tuh harus menuju sini. Jadi kita lihat dia tuh melompat berapa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aja ulangin. Dia harus melompat satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 angka di sebelah kanannya koma. Berarti nanti kita tulisnya kayak gini. 84 dikali 10 pangkat min 5 gitu. Oke. Habis itu dibagi sama 432 dikali 10 pangkat min 7. Lihat deh, ini jadi gampang banget. Ini tinggal dicoret aja karena 864 dibagi 432 tuh ya 2. Dari mana Mbak Jo tahu? Ini ya Mbak Jo kali 2 ya. 4, 6, 8. Tuh kan 864 dibagi 432 itu 2. Habis itu kalau misalnya pembagian seperti ini, min 5 dibagi min 7. Jadi kalau tadi perkalian kan pangkatnya tuh ditambahin ya dek ya. Kalau misalnya dibagi, teman-teman mungkin udah tahu ya, pangkatnya dikurangin. Gimana cara ngulanginnya? Min 5 dikurangi min 7. Kayak gini. Kan di sini min ketemu min ya, jadi ini plus ya. Berarti min 5 ditambah 7, berarti jawabannya positif 2. Berarti 2 dikali 10 pangkat 2. Jadi jawabannya yang D gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan chat atau raise hand ya. Jangan langsung interupsi aku nanti tiba-tiba nggak bisa ngitung gitu. Nah, wih, tiba-tiba ada orang 32 orang. Halo teman-teman semua, tadi masih 17 orang. Sekarang udah 32. Nah, ini Maju akan move ke soal sebelah dulu. Soalnya siapa ya yang enak ya? Ada soal yang susah banget ya kemarin aku udah ngerjain. Dan ini dia. Ngeblur. Ngeblur nggak sih guys? Tapi kan bisa kelihatan ya. Saya tak cek dulu. Kalau roto ngeblur sepurane ya guys. Oke. Pak Anto membeli tanah dengan luas 96 meter persegi. Berbentuk persegi panjang. Panjang tanah tersebut 4 meter lebih panjang daripada lebarnya. Perbandingan panjang dan lebar tanah yang dibeli Pak Anto berturut-turut adalah. Nah, kenapa kok baju switch ke soal ini? Teman-teman ini tuh soal asesmen ya. Gimana ya? Teman-teman kan tadi udah lihat nih ini yang di sini yang di sini. Ini kan Baju udah lihat mereka tuh dari sekolah mana gitu kan. Nah, kalau yang ini soal yang sebelumnya tadi Mbak Jo jelasin ini kan ada namanya nih Bantul gitu ya. Nah, kalau soal ini nih juga ada tulisannya ALN. Baju nggak yakin ALN itu siapa yang memproduksi, entah pemerintah provinsi, entah pemerintah kabupaten. Baju nggak yakin, tapi ini itu dikirim sama anak dari Sleman kayak gitu. Dulu banget di Zoom yang pertama. Baju pernah cerita ya ke teman-teman. Sleman itu lebih susah daripada kota, daripada Bantul kayak gitu. Nah, ini Baju mau nunjukin ke teman-teman gitu. Ini soalnya anak Sleman, tapi mungkin anak kota juga dapat ya. Nanti koreksi Mbak Jiw ya kalau misalnya Mbak Jiw salah. Tapi ini dikirim sama anak Sleman dan ini adalah materi dari bab persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kalau di kurikulum 13, Mbak Jiw itu hafalnya urutan kurikulum 13 ya Dek ya. Karena kalau yang kurikulum baru itu kan urutannya karpe gurune gitu. Nah, ini persamaan kuadrat itu dulu di kelas 9. Kalau yang sekarang itu ada yang sebagian dipelajari di kelas 7, sisanya kayaknya tetap di kelas 9 deh gitu ya. Nah, jadi ini gimana cara ngerjainnya, Mbak? Nah, ini ada tulisannya, ada persegi panjang. Persegi panjang itu kan bentuknya seperti ini. Aduh, rada miring sih, tik rapopo ya. Persegi panjang itu memiliki komponen P dan L, panjang dan lebar.
Katanya panjang tanah tersebut 4 meter lebih panjang daripada lebarnya. Ini Mbak Jo mau kasih permisalan ke teman-teman ya. Misalnya lebarnya itu 10, misal nih ya. Katanya panjangnya itu 4 lebih panjang daripada lebarnya. Berarti 4 lebih dari 10 kayak gitu ya. Berarti panjangnya berapa? 14 ya nggak sih? Dari mana 14 Mbak? Kan katanya 4 meter lebih panjang. Berarti empatnya ditambahin sama 10 kayak gitu. But, ya tuh ini mah bukan pelajaran bahasa Inggris. Tapi lebarnya itu sekarang nggak diketahui. Jadi Mbak Jo akan namakan lebarnya itu X. Sehingga panjangnya itu adalah 4 plus X. Kayak gitu. Oke? Atau lebih tepatnya X plus 4. Kayak gini. Lebih gampang nanti ngerjainnya. Jadi kalau ada kata-kata 4 lebihnya dari, nah berarti teman-teman bikin X plus 4. Yang dari ini adalah X-nya kayak gitu. Kan sering juga ya ada pertanyaannya kayak 4 kurangnya dari kayak gitu. Kalau 4 kurangnya berarti ya X min 4 kayak gitu. Oke. Nah, habis itu sekarang kita disuruh karena ini persamaan kuadrat, kita harus bikin persamaan kuadratnya, Dek. Gimana caranya, Mbak? Jadi ini di sini diketahui luasnya 96 meter persegi. Luasnya 96, kok nggak bisa di stabilo? Lu, alah, alah, alah. Luasnya 96 meter persegi. Kalau misalnya luas di persegi panjang, itu rumusnya kan kayak gini. Luas itu Mbak Jo tulis L besar ya. Luas dicari dari P kali L, panjang kali lebar. Luasnya 96, panjangnya itu kita isikan mengikuti persamaan yang ini. Jadi X plus 4 kayak gini, jangan lupa dikasih kurung ya. Kenapa kok dikasih kurung? Karena teman-teman nanti akan mengalihkan dan biar lebih teliti, jadinya kita harus tulis kurung. Kalau nggak ada kurungnya nanti kita kurang teliti gitu ya. Habis itu dikalikan sama L-nya, lebarnya di sini X kali X gini. Nah, habis itu kita kalikan seperti biasa. Kalinya yang ini deh, yang gini-gini ya. X dikali X itu adalah X kuadrat. Habis itu 4 dikali X itu adalah 4X. Seperti ini. Nah, terus gimana Mbak cara kita mencari tahu panjang dan lebarnya kalau misalnya seperti ini? Nah, Baju itu nggak yakin semua teman-teman di sini udah belajar bab persamaan kuadrat atau belum, karena urutan tiap sekolah itu berbeda. Tapi yang pasti, kalau misalnya teman-teman udah belajar, ya wis ikutin aja ya. Kalau misalnya belum belajar, Mbak Jo jelasin. Persamaan kuadrat itu tuh memiliki bentuk umum seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan nol. Maksudnya apa, Mbak? Maksudnya adalah ada satu ruas yang dia itu nol. Boleh di kanan, boleh di kiri. Terus ada yang jadi X kuadratnya, ada yang ada X-nya doang, terus ada yang angka doang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh kan dia masih belum sama dengan nol. Nah, berarti ini dipindahin ke kanan. Dipindahin ke kanan, kita bentuk jadi persamaan kuadrat, menjadi seperti ini. X kuadrat plus 4X, ini 96-nya dipindahin ke kanan jadinya min 96. Gitu. Nah, habis itu ini kita faktorin. Nah, kalau misalnya belajar cara memfaktorkan, itu lama ya. Maksudnya, itu tuh kalau misalnya di pertemuan les, itu tuh bisa sampai 2 pertemuan. Nggak ada yang 1,5 pertemuan. Jadi ini Mbak Jo akan langsung kerjakan pakai caranya. Oke? Kalau teman-teman tanya, kok bisa kayak gitu Mbak? Nanti kita bahas sendiri di satu pertemuan ya. Kita bakalan bahasin persamaan kuadrat sama fungsi kuadrat. Misalnya teman-teman mau belajar bab ini gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih detail lagi, nah itu nanti bisa les aja. Woi, promosi ke Mbak Jo. Les di Bimbel Cahaya ya. Nanti pasti bakalan dijelasin sama mbak-mbaknya. Jadi, kita akan mencari faktornya dari 96 ini. Aduh, kemarin aku udah ngerjain, tapi aku lupa berapa. Berapa ya kemarin? 8. 8, aduh sebentar deh, tak hitung dulu. 8 sama 12, oke. 8 sama 12. Mbak Jo akan menceritakan gimana kok bisa Mbak Jo nemu 8 sama 12 ini. Jadi Mbak Jo ngefaktorin deh, ngefaktorin. Kalian ingat nggak dulu waktu SD memfaktorkan kan seperti ini ya. Misal, 96 itu dari 1 kali 96, 2 kali 48, 3 kali 32, berapa ya? Banyak pokoknya ini kemarin bla bla bla. Habis itu sampailah di perkalian 8 sama 12. 8 sama 12 itu kan juga hasilnya 96.
Mbak Jo cari dari pasangan faktor ini, yang kalau misal mereka digabung itu boleh ditambah atau dikurangin, itu hasilnya 4. Nah, kalau teman-teman lihat 8 sama 12 kalau mereka dikurangkan, 12 kurangi 8 ya berarti maksudnya, itu hasilnya 4. Berarti ini pasangan yang benar gitu. Again ya tuh. Mbak Ju jelaskan lagi, ini detailnya nggak akan Mbak Ju jelaskan di sini karena kita mau bahasin banyak soal. Nanti kita bakalan bahasin di pertemuan khusus kalau teman-teman mau. Kan biasanya kita ada voting ya. Dan kalau misalnya teman-teman butuh lebih detail lagi, nanti bisa hubungin admin buat daftar les. Tuh. Oke, di sini jadinya 8 sama 12. Terus ini X sama X. Nah, ini karena dia itu min, berarti nanti kita isi salah satunya min. Karena dia di sini plus, berarti minnya itu di yang lebih kecil di sini. Habis itu kita temukan faktornya deh. X1 sama dengan 8, X2 sama dengan min 12. Kok bisa Mbak? Wis pokoknya kayak ngono ya cara nggarapnya ya. Guys, nanti lama. Jadi ini, kalau misalnya kita ngomongin soal cerita, nggak mungkin hasil X-nya itu negatif gitu. Hasil X negatif itu tidak mungkin. Dulu gurunya Mbak Jio nulisnya TM, tidak mungkin gitu. Jadi misal teman-teman nih ya ke pasar, Bu, beli cabe min 2 kilo. Pasti kamu Mbak Balio kono, kayak ngono ya. Jadi kalau di kehidupan nyata nggak ada nilai negatif. Karena ini adalah soal cerita dan dia ngomongin kehidupan nyata, jadi hasil yang negatif itu nggak mungkin gitu. Kamu beli penggaris di toko merah misalnya. Mas, saya cari penggaris yang panjangnya min 20 cm. Mbak, di sini nggak ada, kamu paling dipanggilin security paling ya kalau kamu ngomong kayak gitu. Jadi kita bisa menerima yang ininya 8. Nah, X tadi itu apa? Kembali ke sini, X itu adalah lebarnya. Jadi, lebarnya itu kita nemu hasilnya 8. Yang ditanyain di sini adalah perbandingan panjang dan lebar. Lebarnya 8, panjangnya berapa? Panjangnya ini tadi ditambah 4, karena 4 lebih dari lebarnya. Berarti panjangnya itu ya 4 ditambah 8. 4 lebih, berarti 4 ditambah. Jadi ini hasilnya adalah 12. Nah, yang ditanyain adalah perbandingan panjang dan lebar. Berarti P banding L itu adalah 12 banding 8. Ini nanti kita bagi 4, jadinya 3 banding 2 gitu. Jadi jawabannya yang A. Gitu guys, gitu. Pertanyaannya, apakah nanti ASPD bakalan sesusah ini, Mbak? Kalau tipe soal kayak gini itu beberapa kali keluar. Di Bantul pernah keluar, di kota pernah keluar. Yang tahun lalu ya, deh, yang tahun 2024. Kalian kan tahun 2025 ya. Em, tapi kayaknya nggak bakalan sesusah ini. Yang nggak tahu juga ya. Aku takut ngomong kayak gini, ternyata nanti di harinya susah banget gitu kan. Takut. Oke, Mbak Jo lanjutin. Di sini yang nomor 24 ini fisika ya. Fisikanya kita bahas di 3 pertemuan ke depan. Kita nggak pernah belajar fisika ya. Kalau sama Mbak Jo pasti belajar MTK ya. Soalnya pada suka MTK. Ya udah deh, jadinya aku bahasin MTK aja. Terus yang nomor 25, sebuah anak panah dilemparkan ke atas. Tinggi anak panah pada saat T detik dirumuskan 40 T min 5 T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh anak panah tersebut adalah, nah ini pasangannya deh. Kalau kita belajar persamaan kuadrat, pasti sesudahnya kita belajar fungsi kuadrat kayak gitu. Fungsi kuadrat, apa bedanya sama persamaan kuadrat, Mbak? Kalau persamaan kuadrat itu di ruas kirinya tadi ada nol ya, di sini ada nol, ini nol. Kalau misalnya fungsi kuadrat itu ada fx dan dia nanti bakalan berkaitan sama grafik-grafik gitu. Nah, again lagi dari tadi suka banget ngomong again. Untuk menjelaskan soal yang ini, Mbak Jo akan fokus ke cara pengerjaan soalnya ya. Soalnya Mbak Jo itu lebih suka jelasin teori dulu, baru tak jelasin gimana cara ngerjainnya kayak gitu deh. Tapi karena kita sekarang mau bahasin soal, ya wes skip, Mbak Jo langsung kerjakan aja. Kalau tinggi maksimum itu bisa dicari dari ini Mbak Jo tulis H, max. H itu dari bahasa Inggris height. Height artinya adalah tinggi, gitu ya. H max bisa dicari dari min D per 4A. D itu adalah diskriminan. Teman-teman udah belajar ini belum ya? Semoga udah semua ya. Kalau misalnya belum, ya wes gak apa-apa. Ikutin aja gimana penjelasannya Mbak Jo. Ini D itu adalah diskriminan dan diskriminan itu kepanjangannya adalah B kuadrat min 4AC. Kok udah asar ya?
Ini kita kasih kurung, terus habis itu dikasih min. Kenapa kok dikasih min? Ya biar teliti kayak yang tadi Mbak Yu sampaikan ya. Kalau misalnya nggak dikasih kurung, nanti kalian bakalan kurang teliti. Habis itu per 4A. Mbak Yu bingung mau mau lanjutin dulu apa dengerin azan dulu. Ntar ya nunggu azan kelar. Tapi di masjid tempatku belum azan. Sedikit lagi lah. Udah azan ternyata. Ya wes sih, nunggu azan sih ya. Sih guys. Gimana caranya? Pause. Recordnya mana recordnya? Jo lanjutin ya adik-adik di tempatku di masjid dekat rumahku udah selesai azannya. Kalau teman-teman belum selesai, silakan dilanjut dengerinnya ya. Nah ini Mbak Jo lanjutin. Apa itu A, apa itu B, apa itu C Mbak? Jadi biasanya fungsi kuadrat itu dituliskannya kayak gini. Misalnya 2x kuadrat min 7x plus 17. Gini misalnya. Berarti ini A-nya. A-nya itu 2. Ini ini A-nya 2, habis itu ini B-nya, B-nya itu berarti min 7, tandanya juga ikut ya, Dek ya. Terus C-nya ini, C-nya itu 17 kayak gitu. Jadi A itu adalah koefisiennya X. Koefisien itu adalah angka yang membersamai kayak gitu ya. A itu koefisiennya X kuadrat, kalau B itu koefisiennya X, kalau C itu adalah angka yang sendirian, konstantanya yang sendirian, oke? Nah, di sini ada persamaan kuadratnya itu yang mana, Mbak? Yang ini. Dia nggak bisa dicoret ke piye. Nah, itu yang 40T min 5T kuadrat. Nah, terus gimana itu, Mbak? Kok bentuknya beda sama ini? Nah, ini Mbak Jo tuliskan ulang. Jadi dia itu dibentuknya beda, tapi sebenarnya mirip nih. HT sama dengan 40T min 5T kuadrat. Walaupun dia ditulisnya itu ini yang di depan, tapi ini bukan A-nya ya, Dek ya. A-nya itu adalah yang ini, yang ada kuadrat-kuadratnya. Jadi ini Mbak Jo tukar. Jadi dia bisa ditulis min 5T kuadrat plus 40T kayak gitu. Berarti ini adalah A-nya. A-nya itu min 5, B-nya itu 40. Nah, C-nya berapa? C-nya di sini kan harusnya ada tuh C-nya. C-nya itu 0 karena nggak ada gitu. Jadi C-nya 0. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Ke sini. Set. Nah, gimana tuh caranya Mbak nyarinya? Tak tulis di mana ya? Di sini wae lah. Min B kuadrat H max tinggi maksimum itu bisa dicari dari min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ini habis itu nanti kita masukkan B-nya. B-nya itu di sini 40. Jadi ini 40 kuadrat min 4 dikali A. A-nya min 5 dikali C. C-nya di sini 0 per 4A. 4 dikali min 5 gitu. Nah, ini yang belakang, Mbak Stabilo dulu. Cus. Alah, 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 Raiso di Stabilo. Ngok. Nah, itu ya. Itu kan ujung-ujungnya kan dikali nol ya, Dek ya. Min 4 dikali min 5 tuh 20. 20 kali nol nol. Nah, ini yang biasanya kalau soal Hmax atau tinggi maksimum, itu belakangnya pasti nol. Nah, jadi ini pasti nanti hasilnya tuh yang depan doang gitu. Ini kan hasilnya nol gitu, Dek. Berarti ini nantinya 40 kali 40 per 4 kali min 5. Nah, kenapa kok Mbak Jo tulisnya 40 kali 40? Kenapa nggak langsung 1600 saja, Mbak? 40 kuadrat kan 1600. Nah, ini biar bisa dicoret. Kalau bisa dicoret kan jadinya gampang. Ini jadinya min 8. Nah, ini kan ini 40 bagi min. Nah, jadinya hasilnya min. Min kali min hasilnya plus. Nah, berarti hasilnya adalah 80. Siapanya yang C? Gitu. Di tempatku tuh adanya 2 kali ya, soalnya masjidnya ada banyak. Oh, iya, Ki. Oke, kita balik lagi ya. Ini kan udah ke versi yang ini. Hmm, hmm, oke. Jadi, karena Mbak Jo yang nyusun soal ini ya, ini sebenarnya soalnya tuh bentuknya foto gitu, Dek.
kan teman-teman yang ngupload itu bentuknya foto. Jadi Mbak Jo tuh hafal, oh ini pertanyaan dari siswa ini pertanyaan dari siswa ini. Jadi tak ganti ya. Tadi tuh satu siswa, nah yang tadi juga satu siswa. Jadi udah dua anak yang kita bahas. Sekarang yang ini yang dibahas. Di sini ada barisan geometri. Nah, barisan geometri itu jarang ditanyakan kalau misalnya di ASPD. Dia tuh lebih sering yang bentuk, teman pasti sering ya. Ada yang kelihatan yang pernah tahu nggak yang bintang, bintang. Terus habis itu di sini ada bulat, 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 bintang, bintang, bintang. Terus ini bulat, 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 bintang, bintang, bintang. Nah bentuknya tuh kayak gitu kalau yang di SPD tuh, yang apa ya, yang nggak jelas gitu loh, yang bukan, yang dia tuh apa ya namanya ya kalau jelasin tuh kayak kayak deret yang bukan geometri tapi juga bukan aritmatika. Jadi dia tuh kayak lebih ke bagaimana kreativitas kita ngerjainnya kayak gitu. Sebenarnya ada yang nanya kayak gini, tapi dia datanya nggak lengkap. Tulis data yang lengkap, sekolah yang lengkap, nama yang baik ya. Jangan tulis husbunya, eh, waifunya Miku. Jangan kayak gitu. Tanya yang baik ya. Jadi di sini Mbak Jo akan kerjakan satu soal aja yang nomor 21. 21 apa nomor 22 ya enaknya ya. 21 aja. Karena jujur, baju itu karena ini jarang dipelajarin di ASPD. Jadi nanti ini harus harus apa ya? Harus lihat Google dulu Mbak Jo. Mbak Jo kayak nggak sehafal itu buat deret geometri gitu. Tapi kalau yang masih nomor 21 nih insya Allah masih bisa. Diketahui suku kedua suatu barisan geometri adalah 6 dan suku kelimanya adalah 486. Barisan geometri. Oh iya, kalau di ASPD itu nanti dia keluarnya virus tuh, Dek. Kamu pernah tahu nggak soalnya kayak sebuah bakteri apa tuh? Gimana lanjutannya? Sebuah bakteri awalnya ada dua, terus di jam 10.00. Nah, nanti di jam 13 dia tuh ada 2096. Tentukan bakteri apa gitu, nah, kayak gitu. Itu kalau untuk yang soal SPD ya. Jadi untuk barisan geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Karena di sini dia adalah suku kedua, berarti U2 adalah A dikali R pangkat 2 dikurangi satu. Jadi ini duanya kita masukin. Ini kan N ya, N-nya dimasukin ke sini. Dan U2-nya itu udah diketahui dia tuh besarnya adalah 6. Jadi 6 sama dengan A, R pangkat satu kayak gitu. Atau A kali R aja, karena kan pangkat satu tuh kan dirinya sendiri, kayak gini. Habis itu di sini diketahui juga U5 adalah 486. U5 sama dengan 486. Berarti dia itu nulisnya sebentar. Berarti sekarang kita masukkan lagi U5 sama dengan A kali R pangkat 5 dikurangi satu. Berarti ini jadinya 486 sama dengan A R pangkat 4 kayak gitu. Terus diapakan? Dibagi nggak sih? A R pangkat 4 R pangkat 3. Saya lihat tak baginya dulu. 486 bagi 3. Jadinya 1, 3, 186. Bisa-bisa. 6, 2. 6 kali 2, 18. 2. AR pangkat 3. Aku nggak ketemu. R pangkat 3 sama dengan 162. Loh, kok nggak bisa Mbak Jiwo? Gimana ini? Saya pakai kalkulator dulu. 486 dibagi 6. Sabar ya, Dek. 486 bagi 6. Oh, ternyata aku salah hitung. Bukan 486 bagi 3, 486 bagi... Oke, Baju tahu caranya. Oke, jadi ini kan kita udah nemu nih. Ada dua persamaan. Ada A kali R sama dengan 6, sama ada A kali R pangkat 4 sama dengan 486. Nah, kita itu nanti diminta untuk mencari apanya ya. Kita disuruh mencari A-nya dulu boleh, disuruh mencari R-nya dulu boleh. Apa yang perlu kita lakukan, Mbak? Ini yang Mbak Jo lakukan adalah membaginya. Jadi, ini yang persamaan satu, ini Mbak Jo bagi sama persamaan dua. Jadinya bikin persamaan kayak gini. Kalau AR pangkat 4 dibagi AR, itu berarti 486 dibagi 6 gitu. Karena AR pangkat 4 kan 486, AR adalah 6.
Habis itu, ini kalau dibagi 486 bagi 6 itu 81. Ini yang barusan Mbak Jo cari di kalkulator. Tadi Mbak Jo itu dibaginya 3, salah. Harusnya dibaginya 6. Nah, ini kalau dibagi, ini jadinya dicoret. Terus ini, kan ini pangkat 4, ini kan pangkat 1. Kalau misalnya pangkat yang dibagi, berarti cara mengerjakannya adalah dikurangi. Berarti 4 dikurangi 1 itu adalah 3. Berarti R pangkat 3 sama dengan 81. Nah, berapa akar pangkat 3 dari 81? Berapa ya? 3. Ya nggak sih, ya Allah. Akar pangkat 3 dari 81. Bukannya nggak bisa. Perasaan tadi aku bisa. Bentar deh, merenung dulu. Adik-adik yang bisa, tolong bantu aku. 81 pangkat 1/3. Ini Mbak Jo lagi ngitung ya guys. 1/3. 9 po. 4,32. Kok jelek ya? Ini tuh harusnya itu dia tuh 9 cc. Apa ini suku keempat? Suku keempat kan jadinya 9. Kalau 9 nanti ini nggak ada jawabannya. Ini mah alasan. Alasan soalnya Mbak Jo udah cari ya guys. Ini nih kalau kamu kelihatan. Kelihatan nggak ya? Terus pokoknya hasilnya koma. Nah, nggak mungkin koma soalnya di sini bulat. Tapi kalau R-nya 9 juga nggak mungkin. Aduh, ya tak skip aja ya guys ya. Baju minta maaf karena kalau misalnya ini fokus ke sini, nanti Baju nggak akan move on ke soal lainnya. Tapi aku masih kepo. Gimana nih caranya? Kalian ngerti nggak sih kalau ada soal yang kamu nggak bisa, tapi kamu tuh kayak hampir bisa, kamu tuh kayak malah pengen ngulik terus gitu loh. 486 bagi 6. Salah nggak sih? Bentar-bentar deh. Oke, po, tapi aku males. Terus terakhir deh, 486 dibagi 6. Benar 81. Ya udahlah, Baju terpaksa nge-skip yang ini ya guys. Kita skip aja ke soal selanjutnya. Ini nanti kalau aku kepo akan aku kerjakan terpisah dan akan aku kirim di grup ya nanti ya. Udah selesai yang ini. Oke, move ke soal yang satunya. Oh, ini tadi ada pertanyaan dari siswa sebelah. Hmm, ini kan tadi sebentar. Ini kan yang di pertanyaan ini tadi ini paket B ya, Dek ya. Paket B ya yang ini ya. Nah, ini juga ada pertanyaan serupa. Aduh, kok hilang? Ungroup. Di sini ada pertanyaan serupa ini. Tapi kalau teman-teman lihat urutan ABC-nya beda. Angkanya juga sedikit beda karena ini berarti yang paket A-nya. Oh ya, kemarin ada yang nanya ke Mbak Jo kayak gini. Bukan. Pokoknya ada yang nanya ke kami kayak gini. Mbak, itu kok paketnya ada dua, ada paket A sama paket B. Jadi untuk sebagian kota, dia itu tesnya itu dibagi jadi dua kode ya. Jadi ada kode A, kode B, atau paket satu, paket dua, kayak gitu. Biar nggak contek-contekan. Tapi untuk sekolah yang lain, nggak tahu tuh. Sekolah yang lain, kabupaten yang lain tuh sebagian ada yang nggak paket-paketan. Tergantung ya, kadang ada yang paket-paketan, ada yang enggak, kadang enggak gitu. Kalau yang ASPD hari H itu kayaknya enggak paket-paketan, tapi enggak tahu juga. Let's see besok kayak gimana. Jadi untuk adik sekamu yang bertanya ini udah Mbak Jo bahas yang tadi ya, tapi tadi kayak beda sedikit, tapi nanti langkah-langkahnya sama ya. Jadi kayak angkanya yang diubah, tapi nanti langkah-langkahnya mirip banget, oke? Itu tadi ada pertanyaan soal apa ya namanya ya, aritmatika sosial. Nah ini nih, ini termasuk soal yang sering ditanyakan juga. Jadi kan minggu lalu waktu enggak 2 minggu yang lalu, enggak di pertemuan yang sama Mbak Jo yang dulu, waktu gradien tuh Mbak Jo pernah bilang bahwa materi yang sering ditanyain itu gradien, eh eh, aritmatika sosial. Habis itu fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat itu yang sering ditanyakan kayak gitu. Kalau di kelas 9 ya. Maksudnya di ASP di kelas 9. Fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat. Nah, kalau yang di fisika itu yang ditanyain itu kalor. Habis itu habis kalor apa ya? Kalor itu meliputi yang Q sama dengan MC delta T, terus termasuk yang suhu-suhu, termasuk yang asas black itu ya. Terus listrik itu juga banyak yang nanya. Getaran gelombang. Oh itu alat optik itu juga banyak banget yang nanya. Alat optik juga. Mbak Jo juga sering kalau misalnya ngerjain dulu kok nggak ketemu. Nah harus lihat YouTube dulu kalau Mbak Jo ya. Gitu.
Ya, seperti itulah. Jadi ini Mbak Jo mau bahas yang ini, karena ini termasuk salah satu pertanyaan yang tiap tahun itu banyak sekali yang bingung kayak gitu. Oke, Mbak Jo bacakan dulu. Bagas, Bagas, kenapa nih Bagas? Bagas menabung di koperasi sebesar 8 juta dengan bunga tunggal. Setelah 7 bulan, jumlah tabungan Ardi, kenapa jadi Ardi? Ini Bagas ya, jumlah tabungan Bagas 8.280.000. Diberikan beberapa pernyataan berikut. Besar bunga dalam 1 tahun adalah 600.000. Besar bunga per bulan 40.000. Persentase bunga koperasi per tahun 8%. Jumlah tabungan Bagas. Oke. Kita mention dulu data-data yang diketahui. Ini adalah M. M itu adalah modalnya. Ini bisa aja di sekolah kamu, di rumusnya itu bukan M-nya, Dek ya. Intinya ini adalah tabungan awalnya. Bisa aja dia dituliskannya T, bisa aja dituliskannya itu H, tergantung gurumu ya. Tapi kalau Mbak Jo nulisnya M. M itu modal. Ini modalnya. Habis itu di sini ada 7 bulan. 7 bulan itu berarti waktunya ya. Eh, eh, N per N. Ini N. N itu adalah banyaknya bulannya. N-nya 7 bulan. Ini banyak bulan atau N. Habis itu di sini ada 8.280 itu adalah tabungan sesudah. Sesudah sesudah ditambah bunga kayak gitu ya Dek maksudnya. Jadi kayak gini, Mbak Jo akan menjelaskan dulu konsep bunga itu seperti apa. Kalau kita menabung di suatu tempat, di misalnya di bank gitu ya. Kalau misalnya Mbak Jo itu menabung dengan nominal 10 juta gitu. Habis itu banknya itu bilang, Mbak Jiho punya hak untuk mendapatkan bunga sebesar 12% per tahun, misalnya kayak gitu. Maknanya adalah waktu Mbak Jo menabung, setiap bulan itu bakalan ada keuntungan yang Mbak Jo dapatkan dari uang itu. Lah mungkin teman-teman akan bilang, Mbak itu tuh riba, itu tuh riba. Iya, I know itu riba, tapi itu kita kesampingkan dulu riba-ribaannya, terus anggap aja ini di bank syariah kayak gitu ya. Nah jadi, eh, kenapa kok kita bisa mendapatkan bunga? Karena uang yang Mbak Jo titipkan ke bank tadi itu bakalan mereka gunakan untuk memodali bisnis orang lain. Nah, bisnisnya itu nanti dapat keuntungan, makanya nanti Mbak Ju dapat bagi hasil kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini nih teman-teman ya ada tabungan sesudah, ada tabungan awal, maknanya dia tuh udah dapat bunga selama 7 bulan menabung. Yaitu 8.280 dikurangi 8 juta. Yo simply kita cari aja mana piro, mana ki apa ya? Beranaknya jadi berapa gitu. Nah, kalau kita kurangin berarti nanti jadinya 280.000 kayak gini gitu kan. Nah, habis itu si bunga ini adalah bunganya. Itu tuh yang nanti kita masukkan ke rumus yang gondrong itu loh, Dek. Mungkin kalian juga udah paham ya. Udah hafal ya bunga. Rumus bunga. Yang ini N per 12 dikali P per 100 dikali modal kayak gini. Ini kalau Mbak Jiho yang ngajarin ya, bisa aja gurumu itu meletakkan modalnya di depan. Atau urutannya nggak kayak gini. Tapi intinya komponennya seperti ini, kayak gitu ya. Rumus itu tiap buku itu bisa aja beda penyebutannya, tapi sebenarnya dia tuh konsepnya sama kayak gitu ya, Dek ya. Nah, jadi di sini bunganya itu adalah 280.000, ini 280.000. Habis itu N-nya itu adalah 7 bulan, 7 per 12. Nah ini nih P-nya kan kita nggak tahu, persentasenya tuh nggak tahu. Jadi ini kita kosongin dulu P-nya. Kalau modalnya tuh ini 8 juta, 8 juta. Ini 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 Baju bakalan jelasin cara mencoret ya, Dek ya. Nah, nanti kamu kalau praktek ngerjain sendiri bisa aja kayak gini. Perasaan kemarin waktu Mbak Jo ngerjain gampang banget, tapi kok yang aku ngerjain kok jadi susah ya kayak gitu. Nah, ini Mbak Jo udah mengerjakan ini selama 6 tahun mengajar, plus Mbak Jo dulu juga sekolah, jadi kan udah sering. Jadi nanti teman-teman banyak berlatih, nanti biar bisa nyoret-nyoretnya kayak Mbak Jo. Cara nyoretnya kayak gini. Ini yang bawah sama atas boleh dicoret. Ini yang ruas kanan sama ruas kiri juga boleh dicoret. Ini kan nolnya ada 4. Ini nolnya juga ada 4. Kayak gitu. Ini 12 sama 8 bisa dicoret. Dia sama-sama bisa dibagi 4 ya. Jadinya ini berapa guys? 4 4. Ini 2, ini jadinya 3.
Habis itu ini kan tadi 7 nih. 7 sama 28 juga bisa dicoret. Ini jadinya 4 kayak gitu. Nah, berarti di ruas kiri jadinya 4. Habis itu di ruas kanan jadinya P sama 2. P sama 2 kalau dikali jadinya 2P. Habis itu yang bawah jadinya 3. Nah, habis itu langkah selanjutnya karena ini adalah pembagian, pindah ruas jadinya kali ya. Berarti 2P sama dengan 4 kali 3. 2P sama dengan 12 berarti P sama dengan 6 kayak gitu. P-nya 6%, berarti ini salah yang pernyataan 3 kayak gitu. Nah, habis itu pernyataan 3 kan salah ya. Berarti ini salah. Berarti 4 auto benar. Hehe, kok bisa 4 auto benar ya? Kan ini ada ini sama ini. Jadi kita buktikan aja yang pernyataan satu sama pernyataan 2. Tapi gak apa-apa, nanti Mbak Jo jelasin satu-satu. Ini harusnya 6. Besar bunga dalam 1 tahun adalah 600.000. Nah, kalau misalnya bunga dalam 1 tahun, ini untuk pernyataan satu. Ini Mbak Jo kasih judul dulu. Mencari N. Kita kasih highlight. Habis itu kalau misalnya ini yang pernyataan 2, mencari bunga 1 tahun. Mbak Jo highlight juga. Jadi ini kalian masih masih hidup kan? Dari tadi nggak ada suaranya. Ini kan disuruh nge-zoom, Mbak. Ya, makasih ya udah mendengarkan Mbak Jo ada 30 orang nih. 30 orang itu kan kayak satu kelas ya. Makasih ya guys ya. Gimana nih tadi? Besar bunga dalam 1 tahun. Berarti kita cari kayak gini. Bunga sama dengan 1 tahun itu kan 12 bulan ya, Dek ya. 1 tahun itu 12 bulan. Jadi ini N-nya. N yang ini nih kita harus isikan dalam satuan bulan. Jadi misalnya nanti dia nanya, tabungan dalam 3 tahun. Nah, berarti 3 tahun ini harus kita jadikan 36 bulan. Saya dek, aku mah nyelonjor ke sikil. Sudah, maafkan aku jompo. Jadi ini nanti Mbak Jo kasih contoh untuk ngitung yang nomor yang pernyataan 4 ya. Jadi ini kita isikan 12 per 12 dikali P. P. P-nya tadi udah kita cari ini 6. 6 per 100 dikali modalnya. Modalnya udah diketahui dari awal 8 juta. Nah, jadi kenapa kok tadi Mbak Jo masukkan ini ya, Dek ya? Karena kalau kita mau menghitung bunga, itu kita harus tahu modalnya, harus tahu bulannya, sama harus tahu persentasenya. Nah, karena tadi kita baru tahu modal sama bulannya aja, jadi persentasenya harus kita cari. That's why tadi Mbak Jo langsung masukkan ke rumus ini. Nah, Alhamdulillah. Maaf ya, Dek. Ini udah masuk musim hujan jadinya jadinya kayak gini deh. Nah, ini jadinya baju coret 12 sama 12. Ini sama ini juga dicoret. Jadinya 6 dikali 8. 6 kali 8 itu kan adalah 48 ya. Berarti 48 dikali ada nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 480.000. Jadi pernyataan satu salah gitu. Nah, untuk yang pernyataan 2 gimana, Mbak? Besar bunga per bulan. Nah, kalau besar bunga per bulan, teman-teman boleh masukkan seperti ini, bunga per bulan ya. Per bulan, berarti per 1 bulan. Berarti teman-teman boleh masukkan bulannya itu berarti 1. Gini, jadinya kalau dimasukkan ke rumus itu 1 per 12 dikali 6 per 100 dikali 8 juta. Ini dicoret aja, ini jadi 2, ini dicoret juga jadi 4, ini dicoret, dicoret, jadinya 4, nolnya 4. Jadi 40.000, atau yang ini tadi, ini kan bunga per tahun nih, berarti kalau bunga per bulan ya tinggal dibagi 12. Jadinya 480 bagi 12. Coret-coret. Nah, jadinya 40.000. Sama aja gitu ya. Jadi ini adalah semisal bunga tahunannya udah diketahui, berarti langsung dibagi 12. Tapi kalau bunga tahunannya belum diketahui, berarti masukkan ke rumus dengan N-nya sama dengan 1. Kayak gitu ya. Jadi pernyataan 2 benar.
Pernyataan dua benar. Nah, pernyataan empat kan sebenarnya auto benar nih. Jadi nggak usah dibuktikan kan ya. Tapi karena kita lagi belajar, jadinya Mbak Jo akan menjelaskan ya ke teman-teman. Oke, tak warnai dulu biar jelas. Mbak Jo tuh kalau kalau apa kalau bahas gak rapi ya dek ya catatannya ya. Gak apa ya. Nanti teman-teman salin ya ke apa namanya ke buku nih kalian. Biar apa ya? Biar jelas aja gitu. Ini Mbak Jo tuh tahu Mbak Jo tuh suka menyiksa muridnya Mbak Jo yang perfeksionis gitu misalnya Mbak tulisanmu jelek banget kayak gitu. Tapi Mbak Jo semakin jelek semakin paham gimana dong. Setiap orang kan style belajarnya beda-beda ya. Nah ini yang pernyataan 4 jumlah tabungan Bagas selama 2 tahun. Nah jumlah tabungan setelah menabung. Jadi yang seperti tadi Mbak Jo jelaskan. Misal gini, Mbak Jo nabung 10 juta ya. Tiap bulan itu Mbak Jo dapat bunga. Nah berarti nanti waktu uangnya tuh Mbak Jo ambil, itu udah nggak 10 juta. Itu ada tambahan bunganya itu tadi. Jadi kalau misalnya kita tulis rumusnya, ini Mbak Jo kotain ya. Kalau misalnya kita tulis rumusnya, tabungan sesudah. Tabungan sesudah itu maksud tabungan akhir gitu ya. Setelah kita menabung beberapa bulan, itu didapatkan dari tabungan awal atau modalnya tadi, tabungan awal atau aduh, aduh, nggak nyambung. Atau tabungan awal. Ini pennya Mbak Jo tuh kayak udah tua gitu loh, Dek. Jadi dia kayak agak-agak lemot. Bukan agak lemot, kadang suka mati gitu. Tabungan awal terus ditambahin sama bunganya gitu. Jadi kalau kita mau mencari yang pernyataan 4, kita harus cari dulu bunga selama 2 tahun itu berapa. Jadi untuk yang pernyataan 4, kita cari dulu, ini pernyataan 4. Mana nulisnya miring makin baju ini. Pernyataan 4, nah udah nggak miring kan ya. Kita cari dulu bunga dalam 2 tahun. Nah, seperti yang Mbak Ju tadi jelasin, kalau misalnya kita nulisnya 2 tahun, berarti kita tulisnya 24 bulan, kayak gitu. Jadi harus dijadikan bulan ya. N sama dengan 24. Dari mana Mbak 24? Dari 2 dikali 12. 1 tahun tuh 12 bulan ya, Dek ya. Jadi kita masukkan dulu bunga sama dengan 12, bukan 12, 24 per 12 dikali 6%, 6 per 100 dikali sama modalnya 8 juta. Nah, habis itu ini Mbak Jo coret 2 sama 12-nya jadinya 2. Habis itu ini ini tak coret kayak gini. Jadinya ini 2 kali 6 12. 12 kali 8 96. Jadinya 96 ada nolnya 4. Nah, tentu saja nggak harus pakai cara ini ya. Misalnya, lu Mbak kan tadi kita udah tahu bunganya dalam 1 tahun 480.000. Berarti kalau 2 tahun ya tinggal dikali 2 aja. Nah, itu ya sama aja gitu ya, Dek ya. Jadi, nggak semua soal itu membuat kita ngerti bunga tahunannya berapa. Jadi, Mbak Jo selalu mengerjakannya pakai rumus umum, sehingga ini bisa dikerjakan di segala kondisi kayak gitu. Tapi kalau misal teman-teman gunakan logika ya benar. Tadi tinggal dikali 2 aja gitu. 480 kali 2 jadinya 960 kayak gitu. Itu lebih cepat dan lebih easy gitu ya. Nah, terus habis itu jumlah tabungan Bagas selama 2 tahun ya udah berarti kan awalnya tabungan awalnya kan dia 8 juta. Ketambahan 960.000. Makanya jadinya 8.960.000 gitu. Mm-mm. Jadi 2 dan 4 yang benar. Hah? Gimana tadi? Tabungan setelah 2 tahun. Tabungan setelah 2 tahun. Adik-adik ngomong-ngomong untuk buku yang di Shopee itu banyak banget yang belinya dengan sistem COD. Jadi dibayarnya waktu paketnya udah datang. Lah itu teman-teman bisa manfaatin tuh. Jadi apa namanya nanti bisa bayarnya waktu bukunya datang gitu ya. Dari mana 8.960? Dari ditambahin ya. 8 juta tambah 960.000. Gini. Oke.
Nah, tentu saja kalau misalnya teman-teman kerja di bank, itu udah ada aplikasinya ya. Kita masukin berapa nominalnya. Nanti udah auto keluar tuh, oh ini orang ini harus bayar segini, bulanannya segini, kayak gitu. Dan ini adalah sistem bunga tunggal. Nyatanya kalau misalnya di kegiatan bank yang sesungguhnya kita nggak pakai bunga tunggal, ada lagi namanya bunga anuitas, bunga majemuk kayak gitu. Nanti itu dipelajari kalau teman-teman masuk ke bidang keuangannya finance kayak gitu. Wes ki nomor 8 wis, juk bar ki nomor piro? Nomor ini ya. Ini enggak usah kegampangan. Ini po. Bentar, bentar. Mbak Jo lihat yang soal. Oh, ini tadi belum dibahas ya. Kita punya 26 menit lagi ya. Semoga udah selesai. Ah, ini, ini kemarin udah dipelajarin ya nggak sih, Dek? Waktu kita belajar gradien ya. Kalau misalnya ada ilustrasi, oh iya, gradien yang kemarin kan yang rumus terakhir belum Mbak Jo jelasin ya. Aduh, gimana dong? Ya udah nggak apa-apa lah ya, kita move on aja ya. Tapi kalau misalnya ngerasa, Mbak jelasin nanti kamu bilang aja ke admin biar adminnya bilang ke Mbak Jo nanti Mbak Jo siapin hitungnya, apa materinya. Jadi, kalau kita mau mencari gradien, ini rumusnya apa, Dek? Masih ingat nggak? Rumusnya adalah min Y per X. Itu. Jadi, di sini kita masukkan Y-nya 4, X-nya 3. Tingkat perubahan garis itu maksudnya tingkat kemiringan. Mirip sama gradien. Bukan mirip ya, emang gradien tuh kemiringan. Kayak gitu. Jadinya ini min 4/3. So easy. Jadinya yang A. Kayak gitu. Nah, adik-adik, kalau misalnya kalian ngelihat baju kok ngerjainnya gampang banget. Kalau baju seumur hidup ya nggak seumur hidup. Sepertiga, seperempat hidupku ngerjain kayak gini. Jadi udah hafal. Nah, kalau teman-teman kan baru belajar. Jadi beri kesempatan untuk diri kalian untuk banyak berlatih kayak gitu. Salah satu cara berlatihnya ya beli buku. Aduh, promosi mulu lu, Mbak. Sorry. Kita kerjain yang nomor 14 ya. Pernyataan berikut terkait diagram di atas ini adalah soal mengenai fungsi ya, Dek ya. Cara membacanya seperti ini. Fx sama dengan Px plus Q. 5 pasangannya 7, 2 pasangannya 1, 1 pasangannya C. Nah, ini gimana, Mbak, cara ngerjainnya? Oh ya, ini fungsi juga. Salah satu soal yang sering ditanyakan, tapi itu sebenarnya gampang, Dek. Fungsi itu menurut Mbak Jo gampang ya, karena rumusnya tuh nggak aneh-aneh. Pokoknya Mbak Jo tuh nggak suka bab yang rumusnya panjang tuh aku nggak suka. Misal kayak fungsi kuadrat, persamaan kuadrat itu kan rumusnya gondrong. Nah, kalau ini rumusnya isi. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya X-nya 5 berarti hasilnya adalah 7. Kalau X-nya 2 berarti hasilnya adalah 1. Kalau X-nya 1 berarti hasilnya adalah C. Kayak gitu. Lihat ya, 5 pasangannya 7. Nih. 2 pasangannya 1 ini. Habis itu 1 pasangannya C. Jadinya ini gitu. Oke. Nah, habis itu di sini terus kita gimana Mbak cara mencari PQ? PQ itu apa? Nah, normalnya fungsi itu ditulisannya kayak gini. Fx sama dengan 3x plus 5. Nah, jadi ini tuh ada angkanya. Ini ada angkanya. Jadi ini adalah P-nya dan ini adalah Q-nya. Jadi kita diminta untuk mencari angkanya itu berapa gitu. Gimana Mbak langkah-langkahnya? Nah, di sini kan kita tadi udah tahu nih. F5 itu kan sama dengan 7. Berarti kalau kita tulis rumusnya kan kayak gini. Fx sama dengan Px plus Q. Ini kan. Nah, berarti ini kita masukkan F5 sama dengan ini, X-nya ini kita ubah mengikuti X yang di sini ya. Kalau di sini 5 berarti ini juga berubah jadi 5. Berarti P dikali 5 plus Q, dan dia itu katanya nilainya adalah 7 sama dengan 7. Berarti kita nemu, tuh kan Mbak Jo itu gampang ke distraksi kalau ada suara. Jadi kita nemu ada persamaan 5P plus Q sama dengan 7. Kayak gitu. Ini kita sebut sebagai persamaan satu. Gini. Habis itu kalau yang ini, yang F2, dengan cara yang sama ya. F2, F2 sama dengan P dikali 2 plus Q. Dan dia hasilnya adalah 1. Teman-teman hati-hati ya. Kalau kayak gini kita harus kerjakan sesuai kaidah matematika. Dikerjakannya yang perkalian dulu baru pengurangan. Kayak gitu ya. Jadi ini P-nya dikali 2 jadinya 2P
plus Q sama dengan satu. Kayak gitu. Ini adalah persamaan dua. Nah, yang ini yang F1 sama dengan C, ini kita nggak bisa mencari nilai C-nya karena alamat fungsinya belum diketahui. Jadi kita harus cari P sama Q-nya dulu, baru kita bisa cari C-nya. Kayak gitu. Kenapa Mbak kok kayak gitu? Jadi ini tuh kayak apa ya, Dek ya? Ini tuh kayak alamat gitu loh. Kalau kita punya alamatnya, kita bisa mengantarkannya ke tujuan. Dan ini adalah asalnya kayak gitu. Ini alamatnya masih nggak jelas. Jadi kita nggak bisa mencari tujuannya satu tuh kemana. Jadi kita tentukan dulu alamatnya. Gimana caranya? Kita masukkan dulu persamaan satu sama persamaan 2 kayak gini. 2P plus Q sama dengan satu. Nah, ini kita namanya eliminasi gitu ya. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Kita hilangkan yang koefisiennya udah sama. Jadi ini kebetulan teman-teman kan belajarnya fungsi. Kalau fungsi itu biasanya ini auto sama ya. Tapi cara eliminasi ini juga digunakan di sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV. SPLDV itu contoh soalnya misal yang sering tuh kayak gini. Rudy beli 2 roti dan 3 kopi dengan harga 700.000. Terus Rara beli tiga, beli 2 kopi dan 6 kopi, 2 roti dan 6 kopi seharga 800.000. Itu pokoknya ada kopi, roti, terus kamu nanti disuruh nentuin berapa harga kopinya, berapa harga rotinya. Itu SPLDV. Ini kita pakai eliminasi juga kalau di SPLDV kayak gitu. Nah, di sini karena gini deh cara mengeliminasi itu. Kita lihat di sini kan ada 2 variabel. Ada 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 P ada Q. P ini koefisiennya 5, di sini 2. Berarti dia koefisiennya masih belum sama. Tapi kalau Q dia udah sama-sama Q, sama-sama satu koefisiennya. Berarti langsung kita tentukan, kita hilangkan Q-nya. Caranya adalah dengan dikurangi. Hmm, ini juga ada tips yang lainnya deh ya. Misalnya tapi ini nanti berlakunya di SPLDV. Pokoknya kalau misalnya ini tandanya sama-sama plus atau sama-sama min, kalau tandanya sama kita gunakan min, tapi kalau tandanya beda kita gunakannya plus. Maksudnya piye, Mbak? Oh, jangan gini, sok ben wae ya. Ini jadinya kita operasikan ngikutin ini, ngikutin tanda eliminasinya. 5P dikurangi 2P. 5 dikurangi 2 jadinya 3P. Nah, habis itu ini 7 dikurangi 1 jadinya 6. Berarti P-nya sama dengan 6 bagi 3 jadinya 2 kayak gitu. Berarti P-nya 2 betul, gitu. Nah, ntar deh aku mau mengonten. Boleh ya? Aku mau ngerekam dulu. Sebentar, Bunda. Jadi, kalau misalnya yang ini nyari Ki, gimana caranya, Mbak? Kok malah moto? Kalau misalnya kita mau mencari nilai Q, berarti di sini kan kita udah tahu nih nilai P-nya berapa. Nilai P-nya kan 2. Nah, kita masukkan, cara kalau dimasukkan itu nama lainnya adalah substitusi. Disubstitusikan. Jadi ini duanya kita masukkan ke salah satu persamaan yang ada di sini deh. Baju akan pilih persamaan yang bawah aja karena dia lebih kecil angkanya nih ya. Ini kan 5 nih 2, jadi Mbak Jo pilih yang ini. Kan tadi katanya 2P plus Q sama dengan satu. Nah, jadinya ini 2. P-nya, P-nya ini kita ganti jadi 2. 2 dikali 2 plus Q sama dengan satu. Berarti nanti jadinya eh eh, eh, Q ini 4 plus Q sama dengan satu. Berarti Q sama dengan satu dikurangi 4. Berarti min 3. Berarti pernyataan 2 salah. Harusnya min 3 gitu. Habis itu yang ini rumus fungsi. Rumus fungsi itu tuh apa sih, Mbak?
Saya deh, saya bentar-bentar. Rumus fungsi itu apa sih, Mbak? Wih, di sini ada berapa? Wih, ada 28 anak. Rame banget. Oke. Nah, kalau rumus fungsi itu caranya, kan tadi kan bentuknya kan px plus q nih. Px plus q. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan px plus q. Nah, P-nya itu udah diketahui ya, ini adalah 2. Jadinya ini 2x. Terus Q-nya ini kan negatif, berarti 2x min 3 itu adalah fx-nya. Jadi ini salah, harusnya ini min, kayak gitu. Barulah ini kan alamatnya udah lengkap, udah kita cari ya alamatnya. Jadi kita bisa menentukan C-nya ini berapa. Kita bisa menentukan tujuan dari satu ini berapa. Gimana Mbak caranya? Caranya kita masukkan ini saya mencari saya di sini way mencari C. Berarti kan uh, fx sama dengan 2x min 3 dan di sini ada x-nya 1 ya. Berarti ini 2 dikali 1 min 3. Berarti ini 2 dikurangi 3 berarti hasilnya min 1. Berarti ini adalah C-nya nih, C. Tujuan dari satu itu adalah min satu. Satu adalah min satu. Berarti pernyataan 4 benar. Gitu. Tentu saja kalau ngerjain, misalnya 2 sama 3 udah salah ya, us berarti ya 4 auto benar ya. Gak usah dikerjakan lagi. Tapi gak apa-apa. Ini kita sedang belajar. Jadinya kita kerjakan seperti itu. Nah, habis itu kita kerjakan lagi yang nomor berapa? Ini deh yang nomor satu. Ini nomor satu cukup membingungkan ya. Tapi ternyata gampang, nggak sesusah itu. Paman akan menentukan hasil perhitungan operasi bilangan seperti pada gambar dengan menggunakan kalkulator. Terdapat masalah, ternyata tombol angka 2 pada kalkulator tidak berfungsi, sedangkan fungsi lainnya masih normal. Paman memiliki ide untuk tetap menggunakan kalkulator tersebut dengan tidak menekan tombol angka 2. Sebentar. Jadi, di sini maksudnya gimana nih Mbak? Ini ya, maksudnya adalah teman-teman harus cari hasilnya ini dulu, dan dari urutan-urutan ini mana yang punya hasil yang sama dengan ini, kayak gitu. Jadi, ini Mbak Jo akan cari dulu hasilnya ya. 642 dikurangi 126 itu berapa? Ini Mbak Jo kurangin dulu. Berarti ini jadinya 615. Saya, ya. 516. Terus 516 ini dibagi sama 12. 51 dibagi 12 itu adalah 4. 4 kali 12 itu 48. Habis itu ini dikurangi jadi 36. Ini jadinya 3. Jadi intinya adalah kita cari hasil operasi yang hasilnya adalah 43. Kayak gitu. Ini ya, kita buktikan dulu ya dari yang paling atas. 647 dikurangi 131. Ini berarti 61516. 516 dibagi 4 dibagi 3. Jadi deh, kalau ada dibagi 4 dibagi 3 ini berarti maksudnya dibagi 12 kayak gitu. Karena ini dibagi lagi gitu. Jadi daripada teman-teman kayak gini, bagi 4. Habis itu nanti hasilnya dibagi 3. Nah, ini hasilnya ini dibagi 3 kan itu kan butuh 2 langkah tuh. Jadi better kita langsung kerjakan kayak ini aja biar cepat. Nah, 516 bagi 12 ya mirip sama yang tadi ya. Jadi pernyataan satu ini benar kayak gitu. Kalau nggak percaya ya udah kita buktiin ya satu-satu ya. 516 bagi 4. Ini berarti 12. 12 kali 4 48. 48 ini jadi 36 123. Habis itu 123 dibagi 3. Berarti ini 4 satu. Nah, betul ya. Kok 41? Loh, kok salah? Salah dong. Kok bisa 36? Ini harusnya 9 Bunda. Maaf, 36. 36 dibagi 4 itu harusnya 9 ya. Tadi Mbak Jo nulisnya 3. Jadi di sini 9, ini jadinya 3 gitu. Jadi pernyataan satu terbukti benar ya. Nah, habis itu yang pernyataan
Ini Mbak Jo feelingnya yang benar adalah yang pernyataan 4 ya. Karena kalau misalnya ini kan dibagi dikali. Nah, kalau misalnya dibagi dikali nanti hasilnya jadi gede. Jadi balik gede lagi. Jadi ini yang 4 yang benar. Kok bisa? Karena ini dibagi lagi. Coba kita buktikan. 651 dibagi 135. Ini jadinya 6 5 bagi 3 berapa? 5 bagi 3 dikurangi dong. 1, 5. 516. Sama aja ya. 516 dibagi 3. Berarti ini hasilnya berapa? 16. 16 jadinya 48. Ini 36. 36 bagi 3. 12. Kok jelek? 12 jadinya kelebihan dong. Oh, 51 ini 17. 17, sorry. 17 kali 3 jadinya 51. Terus ini 6. Halah, maaf deh, pennya barusan kesenggol jadinya mati. Terus 6 bagi 3 jadinya 2. 172. Terus kita bagi sama 4. Jadinya 4 kali 4 itu 16. 12 bagi 4 itu 3. Sih, sama ya. Jadi poinnya adalah kalau misalnya operasinya bagi harus dibagi lagi. Dan kita mencari mana yang hasilnya benar gitu. Jadi 1 dan 4. Hasilnya bukan yang benar, hasilnya sama. Sama hasil kalkulator ini gitu. Habis itu eh, kita kerjakan yang nomor ini udah semua ya, ini isi. Ini belum selesai tuh. Mana ya? Oh, ini mirip sama yang tadi ya, nggak sih, Dek? Ini ya udah dikerjakan ya tadi ya. Tuh kan ya, teman-teman bisa lihat. Oh iya, ini juga sering ditanyain ini rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu dia itu juga gimana ya? Rata-rata gabungan itu masuknya itu kalau di ASPD biasanya itu di nomor 40 di nomor terakhir gitu loh, Dek. Jadi dia itu sering kali terlewatkan untuk dipelajarin, tapi ternyata dia itu susah. Terus gimana Mbak caranya? Ini Mbak coba bacain dulu. Dari hasil asesmen sumatif, diperoleh nilai rata-rata ulangan matematika 30 siswa perempuan adalah 78. Dan nilai rata-rata 10 siswa laki-laki adalah 75. Nilai rata-rata seluruh siswa adalah, oh ini masih gampang ya. Ini masih rata-rata gabungan biasa. Kalau rata-rata gabungan biasa itu sebentar. Biasanya tuh gini deh, rata-rata satu kelas itu adalah 76 gitu misalnya. Terus kamu disuruh mencari berapa jumlah siswa laki-laki kayak gitu. Yang susah tuh kayak gitu, tapi ini masih gampang. Dari tadi aja ngomong gampang terus, perasaan aku kesulitan. Iya, maafkan soalnya nanti kamu ya, semakin hari kan nanti ada TO lagi, TO, TPM, PPSPD atau apapun itu ada ujian lagi, ujian lagi. Nah, kamu bakal ngerasain, aduh levelnya kok naik lagi, naik terus kayak gitu. Nah, jadi di sini mm, sebentar, aku masih mikir. Kalau kita mau mencari rata-rata gabungan, rata-rata itu dituliskannya pakai simbol X, ada garisnya, atau nyebutnya X bar. Ini adalah rata-ratanya. X bar itu rata-rata. Caranya adalah kita tinggal bagi aja rata-rata kelompok satu ditambah rata-rata kelompok dua. Enggak kayak gini. Rata-rata kelompok satu ditambah jumlah kelompok satu. Ini Mbak Ju bakalan ngomong sigma. Nah, paling kamu bakalan ngakak nih, soalnya sigma kan sekarang lagi terkenal ya. Sigma itu artinya adalah jumlah gitu. Misalnya di sini adalah 30 siswa perempuan. Nah, berarti sigmanya 30 kayak gitu. Jadi sigma itu adalah jumlah. Ini bacanya sigma ya. Kenapa kok Mbak Jo nggak tulis rata-rata kelompok satu, jumlah kelompok dua? Kan nanti panjang ya, Dek, kalau Mbak Jo tulis rata-rata bla bla bla, jumlah bla bla bla. Jadi better kita pakai simbol kayak gitu ya. Ini rata-rata kelompok satu dikali jumlah kelompok satu. Habis itu ditambah rata-rata kelompok dua. Ini Mbak Jo tulis kel dua gitu ya, kelompok dua gitu maksudnya ya. Dikali jumlah kelompok tiga, kelompok tiga kali kelompok dua. Habis itu kita bagiin sama jumlah kelompok satu sama kelompok dua gitu. Caranya gimana Mbak? Nah jadi ini kelompok satu ya. Kelompok satu kan ini Mbak Jo anggap yang perempuan deh. Kelompok satu itu yang perempuan dan kelompok dua itu yang laki-laki.
Nah, kelompok satu di sini rata-ratanya itu adalah 30. Enggak, rata-ratanya itu 78. Yang 30 itu adalah jumlahnya, jumlah siswanya. Ditambah rata-ratanya yang laki-laki itu 75 dikali sama jumlahnya kelompok dua. Jumlahnya yang laki-laki itu 10. Aduh, Mbak Ju mau bersin. Bentar, gak jadi bersinnya. Aduh. Kelompok satu, jumlah kelompok satu tambah jumlah kelompok dua. Kelompok satu kan 30, kelompok dua 10. Berarti ini 30 ditambah 10 kayak gitu. Nah, sekarang kita kerjakan. Ingat ya, perkalian dikerjakan dulu. Habis itu baru penjumlahan. 78 kali 3, 78 kali 3D. Ini dari tadi Mbak Ju jarang banget kerjain kalkulator ya. Ini tujuannya adalah biar mencontohkan ke kalian, jangan pakai kalkulator. Ayo kita biasakan menghitung. Ini udah Mbak Jo hitung ya, 2340 ditambah 750 dibagi sama 40. Ini yang atas kita tambahkan dulu. 234 ditambah 75, 9, 10, 3. Berarti ini 3090 dibagi sama 40. Mbak Jo akan porogapit dulu. Iya, koma lagi. Ya udah, Mbak Jo akan kasih contoh gimana mengoperasikan koma. 3090 bagi 40 ya. Biar gampang ini nolnya dihilangin aja. Jadi kita operasikan 309 dibagi 4. 30 dibagi 4 itu kan berarti 7. 7 kali 4 28. Ini jadinya 29. Terus habis itu ini 29 bagi 4 sama 7. 7 kali 4 itu 28. Kok nggak ngomong? Weh, 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 weh. Aduh, pennya kumat. Nah, itu bisa. Jadinya ini 28, habis itu dikurangi jadinya 1. Nah, ini gimana Mbak kalau koma? Ini kita tambahkan koma dulu di atas ya. Terus kita refill 0 di sini. 10 dibagi 4 itu adalah 2. 2 dikali 4 itu adalah 8. Ini 2. Habis itu ini 2-nya bisa direfill 0 lagi. Kalau misalnya udah koma, berarti kita bisa refill 0 sebanyak-banyaknya. Kayak gitu ya. 20 dibagi 4 jadinya 5, berarti 77,25. Jadi jawabnya yang A gitu. Oke. Ini Mbak Jo kotakin rumusnya. Tuh. Habis itu nomor berapa lagi? Ini gampang ya, Dek ya. Oke. Mana? Oh, ini kok ditanyakan lagi? Ini udah ditanyakan 2 kali ya. Susah dong berarti. Nih, ini ditanyakan. Ini juga ditanyakan. Ya udah Mbak Jo baca dulu. Pak Ihsan akan membuat pagar kayu pendek di sekeliling taman tersebut seperti pada gambar. Potongan kayu yang dibutuhkan untuk pagar tersebut adalah, ini kan tinggal dibagi aja dong. Oh gitu, oke. Ini intinya adalah teman-teman mencari keliling dulu, Dek. Kenapa kok mencari keliling? Gini, kalau misalnya di soal berkaitan sama bangun datar, kalau kita disuruh nyari isinya, itu berarti luas, oke? Misalnya rumput, atau kolam, atau lantai, masang itu deh, apa keramik, keramik lantai. Nah, itu kita pakai luas. Tapi kalau pagar, pagar itu kan cuma di pinggir-pinggirannya. Kalau di pinggir-pinggirannya berarti kita pakai keliling, kayak gitu, oke? Kita cari keliling dulu. Nah, tapi Mbak Jo tahu, pasti kalian akan bertanya-tanya, gimana Mbak cara nyari keliling, sedangkan ini nggak diketahui, ini nggak diketahui, ini juga nggak diketahui, ini juga nggak diketahui. Nah, ini triknya, ini sering banget keluar di ASPD. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau mencari keliling, memang rumusnya itu harusnya itu sisi-sisinya ditambahin semua. Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Gitu. Tapi coba nih teman-teman bayangkan, yang ini, ini Mbak Jut. Kalau Mbak Jut tarik ke sana boleh nggak? Kayak gini. Seret, 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 seret gitu. Sedangkan yang ini, itu Mbak Jut tarik ke sana. Jadi, seret, seret, seret gitu. Boleh nggak? Jadi ini udah nggak dianggap. Ini nggak dianggap. Ini kita bayangin aja pagernya seolah-olah digeser. Ini pagernya seolah-olah digeser. Jadi kesimpulannya kita cari aja keliling dari sini, 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 sini gitu. Karena dari sini
Piye nak gambar. Dari sini ke sini, itu ya berarti 5 kan? Sedangkan dari sini ke sini itu berarti 4,5 gitu. Jadinya 5 tambah 5 tambah 4,5 tambah 4,5. Jadi jawabannya adalah 19 gitu. 19-nya ini baru 19 meter ya. Berarti ini 1900 cm. Baru kita bagi sama ininya. Kan ini per pagar ya. Berarti ini kita ngitung ini ya. Dari sini ke sini. Sini ke sini. Berarti itu 10. Berarti ya 1900 dibagi 10. Coret-coret. Jadinya 19 anu nol ya siji. Jadi jawabannya yang C gitu teman-teman. Satu soal lagi po ya. Mbak Jo pilih-pilih soalnya. Pilih yang gampang. Pilih yang gampang karena waktunya udah mau habis. Em, Aduh, aku bingung ngerjain yang mana. Yang ini aja ya, yang gampang ya. Faiz mendapatkan pesanan 100 buah gantungan kunci terbuat dari akrilik seperti pada gambar. Luas akrilik yang dibutuhkan untuk membuat gantungan tersebut adalah, ya ini gampang ya, ini kan udah diketahui anunya. Apa jenenge diameternya 7. Berarti kan kita bakalan cari luas dari 100 kali luas lingkaran. Luas lingkaran. Ini adalah luas totalnya. Luas total. Sebenarnya Mbak Jo mau ya dek apa bahasin yang tadi, tapi ini udah jam 15.30, jadi Mbak Jo cari soal yang paling easy dan paling cepat untuk dikerjakan ya. Bukan karena Mbak Jo mah alasan kok aslinya Mbak Jo raiso gitu. Yo bener rencana raiso, bukan. Karena waktunya kurang kalau misalnya mau dibahas dengan waktu yang sedikit gitu ya. Jadi ini kita masukkan ke rumusnya kayak biasanya, pi r kuadrat. R-nya, ini kan D, ini D. Berarti R-nya 7/2. Berarti kita bagi seperti ini. 100 dikali 22/7 kali 7/2 kali 7/2. Ini dicoret jadi 11. Ini dicoret jadi 50. Berarti 50 dikali 77 dikali 11 dikali 7. Berarti 50 kali 77. Jadi jawabannya adalah 3.850. Dari mana Mbak Jo tahu? Karena Mbak Jo udah sering ngerjainnya. 38. Oh, nah itu ya. Jawabannya yang B. Yeay, kita selesai. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah join di belajar bersama hari ini. Wah, masih ada 24 anak yang join, termasuk sama Ati ini berarti berapa yang masih bertahan? Ada ada 22 anak-anak. Wih, keren kalian, guys. Wih, keren banget. Terharu ya, Mbak Jo. Jadi kalau misalnya eh, kita menuju ke ASPD, kita emang harus sering banyak latihan soal. Makasih teman-teman udah join sampai sekarang. Kita ketemu lagi di pertemuan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi insya Allah belajarnya bahasa Inggris ya. Apa nih? Ada ngechat. Makasih Kak, sama-sama. Silakan open mic kalau mau ngomong makasih. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Dadah, Mbak Cihu. Akhiri dulu. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Dadah.